Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena hari ini boleh merayakan dan memperingati Jumat Agung bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan, di Batu, di Malang, ada satu tempat wisata keluarga yang baik dan cukup terkenal, rekan-rekan. Namanya Jatim Park 2. Rekan-rekan, di Jatim Park 2 itu ada beberapa wahana, ada yang namanya Museum Satwa, ada yang namanya Eco Park, ada yang namanya Secret Zoo, rekan-rekan. Dan ketika saya kuliah di Malang bertahun-tahun yang lalu, tempat ini baru selesai, dan saya ingat betapa terkagumnya saya ketika pertama kali saya ke sana, rekan-rekan. Ketika saya masuk ke museum, saya merasa ini museum unik sekali. Ketika saya pergi ke Secret Zoo-nya, saya melihat ada begitu banyak binatang-binatang yang tidak lazim ditemukan di kebun binatang pada umumnya, justru hadir di sana. Dan rekan-rekan, saya ingat tidak terhitung kata, wow, bagus banget ya, keren banget ya, yang secara alami mengalir keluar dari mulut saya sembari berpindah dari satu kandang ke kandang yang lain, rekan-rekan. Dan rekan-rekan tahu, hanya untuk Secret Zoo-nya, di pertama kali itu saya menghabiskan berapa waktu? Untuk jalan dari masuk Secret Zoo sampai keluar, hari itu saya pakai waktu lebih dari 4 jam, rekan-rekan. Karena apa? Pelan-pelan, lihat satu-satu, nikmati satu-satu, terkagum satu persatu. Karena namun ada sesuatu yang aneh yang terjadi ketika saya mulai bolak-balik makin sering pergi ke sana, rekan-rekan. Ketika tutor dengan dosen pergi lagi ke sana, ketika tutup semester pergi lagi ke sana, ada tamu dari mana-mana datang dibawa lagi ke sana, rekan-rekan. Saya menemukan ada yang berubah, rekan-rekan. Rasa excited yang tadinya gede, kekaguman yang tadinya sering muncul, wow, keren banget yang tadinya diserukan dengan begitu sering dan begitu alami, mulai pelan-pelan terasa datar. Mulai jarang keluar, kan? Mulai terasa kok makin biasa ya. Dan rekan-rekan, satu kali ketika saya harus membawa anak muda SYC ke Malang, rekan-rekan, dan salah satu tujuannya setelah SYC itu selesai adalah pergi ke Jatim Park 2, rekan-rekan. Saking saya rasa nothing special anymore, rekan-rekan, saya bilang sama anak-anak itu begini, saya tunggu di sini ya. Kalian aja yang masuk. Saya tunggu di sini aja. Kenapa? Saya udah tahu habis kandang ini itu apa. Habis kandang ini itu apa. Dan rasa tidak ada yang menarik lagi karena saya udah tahu semuanya. Saudara, ketika saya memikirkan ini dan merenungkan kisah itu, lalu saya membayangkan tema kita hari ini, rekan-rekan. The beauty of the cross. Saudara, saya mulai membayangkan apakah jangan-jangan apa yang terjadi pada saya ketika melihat Secret Zoo, Jatim Park 2, rekan-rekan. Dari excited yang tinggi, dari kekaguman yang gede, dari rasa tercengang, lama-lama bisa menjadi rasa B aja. Rasa datar, rasa enam. Rekan-rekan, saya takut, saya khawatir. Apakah hal yang sama jangan-jangan bisa terjadi dalam kita memperlakukan salib Kristus, rekan-rekan. Salib, saya percaya, bukan sesuatu yang asing bagi kita hari ini. Kita sering melihatnya, kita temukan di mana-mana, kita sering memandangnya, kita sering menyajikannya, bahkan banyak di antara kita yang menjadikan hiasan, perhiasan yang kita pakai. Namun rekan-rekan, pertanyaannya adalah, apakah keindahan salib Kristus, keindahan apa yang Kristus kerjakan, masih sama mencengangkannya, sama indahnya, sama menakjubkannya? Atau bahkan, apakah keindahan karya Kristus, keindahan salib Kristus itu makin lama makin bertambah besar, makin mengagumkan bagi kita? Saudara, saya khawatir justru kita mengalami apa yang disebut oleh Paul David Tripp sebagai the danger of familiarity.
kita merasa sudah terlalu menguasainya sampai tidak ngerasa apa-apa lagi, rekan-rekan. Saudara, hari ini engkau dan saya diundang untuk datang kembali melihat the beauty of the cross. Saudara, sepanjang tadi kita menjalankan liturgi, adakah engkau merasa hatimu kembali digetarkan dan disegarkan? Sebentar kita mau kembali membahas, merenungkan bagaimana indahnya salib itu. Adakah hatimu rindu kembali digerakkan? Engkau yang ada di tempat ini, adakah engkau mulai merasa B aja? 6. Lihat salib itu enggak ada rasanya. Menyanyikan salib itu enggak ada rasanya. Jika begitu mungkin kita ada dalam masalah besar, rekan-rekan. Karena itu rekan-rekan, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, membaca dan merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan keindahan salib itu, rekan-rekan. Bolehkah saya mengajak kita untuk mengambil waktu sebentar? Mari kita tunduk kepala, rekan-rekan. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Benarkah hari ini engkau rindu kembali melihat keindahan salib Kristus? Naikkanlah apa yang menjadi doamu. Minta Tuhan menawan dan mencengkram hatimu lagi dengan keindahan karyanya. Mari kita berdoa, rekan-rekan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun karena sering kali ketika melihat salib, sering kali ketika kami menyanyikan lagu tentang karya-Mu di salib, bahkan sering kali ketika kami menceritakan tentang salib, hati kami sudah tidak tergetar dan tidak tergerak ya Tuhan. Kami merasa biasa saja. Tuhan, ampuni kami. Hari ini ketika kami datang lagi mendekat di Jumat Agung ya Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau tawan lagi hati kami. Celikkan lagi hati kami, remukkan lagi hati kami Tuhan, untuk mengenali siapa kami sebenarnya, siapa Engkau, dan apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib ya Tuhan. Sehingga hati kami sekali lagi dibangunkan ya Tuhan, untuk hidup berpadanan dengan keindahan karya-Mu yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib itu. Tuhan, tolong kami. Allah Roh Kudus, kuasai hati kami. Bangunkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, mari kita membuka satu bagian Alkitab. Mari kita membuka bagian Alkitab yang tadi sebagian sudah kita baca. Dari Yesaya pasal yang ke-52, ayat yang ke-13 sampai pasal 53, ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga 53 ayat 12. Saya mengundang kita untuk membacanya secara bergantian, rekan-rekan. Mari kita membacanya bergantian dengan masing-masing. Saya membaca 3 ayat, rekan-rekan membaca 3 ayat, rekan-rekan. Jadi saya baca ayat 13 sampai 15, rekan-rekan baca ayat 1 sampai 3. Demikian kita bergantian setiap 3 ayat, gitu ya. Cukup tangkap ya rekan-rekan ya. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia.
Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema yang kita akan renungkan hari ini adalah the beauty of the cross. Apakah benar ada keindahan di dalam salib, rekan-rekan? Keindahan seperti apa yang sesungguhnya ada di dalam salib? Saya percaya itu adalah pertanyaan yang mungkin secara alami akan mengalir keluar ketika kita membaca tema ini, the beauty of the cross. Saudara, bukankah salib adalah sebuah lambang penghukuman dan penghakiman? Bukankah salib adalah sebuah lambang penghinaan? Bukankah salib adalah sebuah alat eksekusi brutal yang diciptakan oleh orang Romawi untuk mempermalukan tahanannya? Bukankah salib adalah lambang penghinaan ketelanjangan? Saudara, di salib orang itu tersiksa setengah mati, lalu digantung di antara langit dan bumi, telanjang, dipermalukan di depan banyak orang. Setiap gerakan itu menyakitkan seperti penderitaan yang merobek-robek tangan dan kaki. Bahkan setiap nafas itu adalah perjuangan, rekan-rekan. Apakah ada keindahan dalam eksekusi brutal seperti itu, rekan-rekan? Rekan-rekan, saya percaya kalau kita hanya melihat salib sebagai alat eksekusi semata, kita akan berkata tidak ada yang indah, tidak ada yang bagus, tidak ada yang patut membuat kita bangga dan kagum di sana. Dan saya mau berkata memang benar, tidak ada keindahan pada salib. Hanya ada satu salib yang indah dan satu-satunya, saudara.
Di dunia ini hanya ada satu dan satu-satunya salib yang indah. Yang tidak hanya berarti sebuah penghukuman, yang tidak hanya berarti sebuah penghakiman, yang tidak hanya berarti dihina dan dipermalukan, tetapi berarti kehidupan, rekan-rekan. Salib itu adalah salib yang di atasnya Kristus tersalib. Itu satu-satunya, rekan-rekan. Dan salib yang indah yang kita katakan hari ini bukan salib yang sembarang salib, karena memang tidak ada keindahan di sana. Salib yang kita katakan indah itu adalah salib Kristus. Salib yang di atasnya Kristus tersalib menggenapi karya keselamatan, rekan-rekan. Pertanyaannya, apa yang indah, rekan-rekan? Apa yang indah? Yang indah di sana adalah Kristus, Anak tunggal Allah yang kudus, yang tidak berdosa, yang tidak bercela, disalibkan, dihabisi, rekan-rekan di sana. Apa yang indah di sana? Yang indah di sana adalah salib Kristus menjadi solusi sempurna yang Allah berikan untuk masalah dosa manusia. Apa yang indah di salib Kristus? Di salib Kristus terjadi perjumpaan. Perjumpaan yang sempurna antara keadilan dan murka Allah yang kudus atas dosa dan manusia berdosa dengan kasih Allah yang sempurna, belas kasihan yang tidak terbatas kepada orang berdosa. Salib Kristus indah karena di salib Kristus, Kristus menanggung semua dosa, semua kepenuhan murka Allah yang harusnya ditujukan kepada manusia berdosa di atas pundaknya. Lalu ia menimpakan, mengimputasikan kebenaran dan ketaatan yang sempurna kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya mereka dibenarkan. Saudara, di salib Kristus itu terjadi pergantian. Pergantian Kristus yang benar disalahkan. Manusia yang salah dibenarkan. Di salib terjadi pergantian. Terjadi pergantian antara kematian dan kehidupan. Terjadi pergantian antara kesia-siaan dan kebermaknaan. Terjadi pergantian antara hilangnya shalom dengan kembalinya shalom. Kematian diganti dengan hidup yang baru. Rekan-rekan, hanya di salib Kristuslah semua itu terjadi, dan itu yang menjadikan salib itu indah, rekan-rekan. Saudara, semua itu diceritakan dengan begitu detail di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 yang tadi kita baca. Rekan-rekan, bagian yang kita baca itu sebenarnya adalah sebuah nyanyian nubuatan tentang hamba Allah yang menderita, rekan-rekan. Kenapa nubuatan ini diberitakan? Konteksnya adalah, rekan-rekan, pada waktu itu Israel sedang berhadapan dengan penghukuman Allah. Mereka dibuang karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Mereka dibuang karena apa? Karena perlawanan mereka secara aktif kepada Allah. Dan di tengah perlawanan itu muncul pertanyaan begini. Lalu bagaimana? Shalom itu udah hilang dari kita. Kita terbuang sekarang. Lalu gimana? Lalu gimana nasib kita ke depan? Dan di tengah pertanyaan-pertanyaan itulah muncul nubuatan ini, rekan-rekan. Yesaya diminta untuk memberitakan bahwa Allah sudah menyediakan sebuah solusi. Dan di dalam solusi inilah, rekan-rekan, terpampang deskripsi yang paling lengkap soal apa yang akan Mesias lakukan, rekan-rekan. Dan kalau kita membacanya, kita akan menemukan bahwa sesuatu yang ditulis 700 tahun sebelum penyalipan itu menemukan kesamaan yang begitu rupa 700 tahun kemudian ketika Kristus itu tersalib. Saudara, deskripsi Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 ini adalah deskripsi soal bagaimana Kristus sebagai Mesias dari Allah akan menggenapi karya keselamatan itu. Rekan-rekan, bagian ini umumnya dibagi menjadi 5, rekan-rekan. Tadi kita membacanya 3 ayat, rekan-rekan, begitu ya. Apa sih yang sebenarnya dikatakan di sana? Yang dikatakan di sana sebenarnya adalah bagaimana Allah akan menggenapi solusi itu, rekan-rekan. Bagaimana salib menjadi solusi dosa sehingga salib benar-benar indah, salib Kristus itu.
Rekan-rekan, apa yang dikatakan di sana? Kalau rekan-rekan memperhatikan ayat 13 sampai 15 dalam pasal 52, rekan-rekan akan menemukan bahwa hamba Allah yang menderita yang disebut oleh Yesaya adalah seorang manusia, rekan-rekan. Artinya, melalui Yesaya Tuhan sedang berkata bahwa nanti solusinya untuk keselamatan itu adalah akan datang seorang hambanya Allah yang adalah seorang manusia, rekan-rekan. Namun bukan sekedar manusia. Kalau rekan-rekan memperhatikan di ayat 52, di pasal 52 ayat 13 itu di sana ada 3 kata. Hamba itu akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan, rekan-rekan. Kata 3 padanan kata ini muncul 4 kali di kitab Yesaya, rekan-rekan. Dan 3 kali yang lainnya itu semuanya ditunjukkan untuk menunjuk kepada Allah sebagai pribadi yang pantas untuk ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ketika di tempat ini dikatakan bahwa hamba Allah yang menderita itu akan ditinggikan, dimuliakan, dan disanjung, ini sedang berbicara soal hamba Allah itu bukan sekedar manusia, tapi ia punya keilahian, rekan-rekan. Nah, saudara, inilah bagian yang mencengangkan. Yang tadi kita baca dalam bacaan responsoria kita juga bahwa bangsa-bangsa akan tercengang. Ini apa-apaan? Manusia Allah. Tapi kalau disebut manusia Allah, lalu dia akan melakukan sesuatu yang berhasil. Akan melakukan satu proyek yang bijaksana, yang berhasil. Proyek apa? Proyek penebusan. Proyek penebusan yang seperti apa? Proyek penebusan yang untuknya ia harus menderita dan turun ke bawah terus-menerus. Itulah sebabnya di pasal 52 ayat 13 sampai 15 dikatakan bahwa nanti orang bahkan tidak mengenali rupanya. Bahkan melihat ini lebih rendah dari manusia. Kenapa? Karena hamba Allah yang adalah manusia ilahi itu, menuju kepada Kristus yang berinkarnasi, rekan-rekan, itu akan mengalami satu perjalanan turun untuk mengerjakan aksinya menebus yang akan berhasil. Ini tindakan yang tidak dimengerti oleh bangsa-bangsa, rekan-rekan. Ini tindakan yang tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan oleh siapapun. Bahwa akan terjadinya seperti itu karya penyelamatan itu. Itu yang pertama, rekan-rekan. Dikatakan bahwa hamba Allah ini akan melakukan sesuatu kehendak Allah yang berhasil untuk penebusan, namun perjalanannya turun. Seturun apa? Seturun di ayat 1 sampai 3 yang dikatakan bahwa ketika ia datang, lalu ia diproklamasikan kepada dunia, dunia akan berkata apa? Kok enggak ada tampangnya? Kok enggak masuk ya ke kriterianya ya? Ini apa? Ini cuma taruk. Ini tunas kecil, akar. Ini apa-apaan? Ini kok kayaknya nggak signifikan orangnya. Gimana caranya orang yang tidak signifikan ini mau melakukan sesuatu yang berhasil untuk penebusan itu? Dikatakan bahwa ketika diperkenalkan orang-orang nggak berkata begini, ini nggak masuk hitungan, ini nggak bisa. Sehingga orang tidak mau memandangnya, orang tidak mau memikirkannya, orang tidak anggap, orang rendahkan, bahkan akhirnya ditolak dan dibunuh, rekan-rekan. Saudara, saya percaya ini juga tergenapi dengan begitu rupa dalam Kristus, rekan-rekan. Ia berinkarnasi, datang dalam rupa manusia, dan ketika ia diproklamasikan sebagai anak Allah, orang berkata apa? Ini penghujatan. Orang berkata apa? Apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Saudara, bukan sampai di situ. Perjalanan turunnya masih terus turun, rekan-rekan. Turun kemana? Turun ke ayat 4 sampai 6 yang di sana dikatakan bahwa hamba itu akan dipukul. Hamba itu akan diremukkan. Hamba itu akan ditikam. Hamba itu akan dihabiskan oleh penyakit dan kesengsaraan. Hamba itu akan ditulahin, dipukul, ditindas. Hamba itu harus menanggung penderitaan. Namun bukan penderitaannya, namun bukan tulahnya, bukan karena pelanggarannya, tetapi karena pelanggaran kita.
Saudara, bagaimana perjalanan turun itu, bagaimana karya penyelamatan itu akan digenapkan dengan cara hamba yang sudah turun menderita begitu rupa itu akan menanggung dan memikul sesuatu. Menanggung dan memikul apa? Menanggung dan memikul dosa. Menanggung dan memikul pemberontakan. Menanggung dan memikul kejahatan. Menanggung dan memikul kutuk. Menanggung dan memikul murka. Pukulan. Remukan dari mana? Remukan dari Allah. Karena apa? Karena dosa dan pelanggaran. Saudara, bukan karena ia bersalah, bukan karena ia berdosa, tetapi karena kesesatan, karena keberdosaan manusia, semuanya itu ditimpakan kepada dia. Saudara, ketika ayat 4-6 ini diceritakan, sebenarnya bagian ini sudah banyak diberikan tipologi-tipologi yang sederhana sebelumnya saya ini, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan ingat, ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir, mereka diminta untuk menyembeli domba, rekan-rekan. Lalu memercikan. Rekan-rekan, darah domba yang dipercikan itu melambangkan pengudusan, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan ingat di dalam kitab Imamat pasal 16 itu dicatat soal hari penebusan, rekan-rekan. Apa yang terjadi di hari penebusan? Yang terjadi di hari penebusan adalah ada 2 kambing jantan, rekan-rekan, harus dibawa ke hadapan Tuhan. Kambing jantan yang pertama itu disembelih, rekan-rekan. Disembelih lalu darahnya itu dipercikan ke tempat Maha Kudus. Melambangkan apa? Melambangkan pembersihan, pengudusan, pengampunan, rekan-rekan. Tapi ada satu ekor yang hidup. Satu ekor yang hidup ini diapain? Satu ekor yang hidup itu oleh imam akan dibawa, lalu imam besar akan menumpangkan tangannya ke atas kambing jantan itu, rekan-rekan. Lalu ngapain? Lalu mengakui seluruh dosanya, mengakui seluruh dosa umat itu. Lalu setelah seluruh dosa yang diakui itu ditimpakan kepada kambing itu akan diusir pergi ke padang gurun, rekan-rekan. Sendirian disuruh bawa pergi. Ini melambangkan apa? Melambangkan dosa umat yang tadinya mereka pikul sendiri, sekarang dipikul kepada domba itu, lalu domba itu disuruh pergi. Dosa itu dibawa pergi dari tengah-tengah komunitas itu, sehingga Allah bisa bersekutu lagi bersama dengan mereka. Saudara, hal yang sama sekarang mengalami pemenuhannya yang lebih lengkap. Digambarkan dengan lebih lengkap. Yang pikul itu bukan kambing yang akan menjadi scapegoat Azazel. Kambing jantan yang memikul semua dosa itu bukan kambing. Tapi akan memikul itu adalah anak domba Allah. Dia akan memikul dosa umatnya. Dia akan memikul pelanggaran umatnya. Dia akan memikul umatnya yang dimurkai itu. Lalu diusir pergi, rekan-rekan. Nah, saudara, itu kan yang terjadi di atas kayu salib. Ketika Allah memalingkan wajah sehingga Yesus harus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Karena seluruh dosa umat ditimpakan kepada dia dan dia disuruh pergi sendiri. Saudara, di sana apa yang terjadi? Yesus memberikan dirinya sebagai scapegoat bagi kita. Yesus memberikan darahnya dicurahkan bagi orang berdosa. Namun tidak sampai di sana, rekan-rekan. Kenapa semua itu harus terjadi? Tidak bisakah Allah melakukannya dengan cara yang sederhana? Allah kan Allah yang berkuasa. Ya sudahlah, ngapain sih ribet banget? Harus ini ditimpakan kemana, ini ditimpakan kemana? Saudara, kenapa semua ini harus berjalan dengan begitu ribet? Karena siapa Allah itu, rekan-rekan? Siapa Allah? Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang benar. Allah yang benar, yang kudus, yang tidak bisa mentolerir dosa, yang melihat dosa sebagai keseriusan, yang harus menghajar dosa dengan amarah, termasuk dengan orang-orang yang berdosanya, rekan-rekan. Karena Allah kudus, ia tidak akan memperlakukan ini dengan sederhana. Ia tidak akan tutup sebelah mata. Yang namanya dosa, yang namanya pelanggaran, yang namanya kesesatan, yang namanya orang berdosa, yang namanya orang sesat adalah sesuatu yang serius di mata Tuhan dan harus dibinasakan. Dan tidak ada jalan bagi orang-orang dan orang berdosa dan keberdosaan itu kecuali apa?
kecuali ada yang bersedia menanggung. Ada yang bersedia ada yang bersedia untuk menanggung beban yang dipindahkan itu ke atas pundaknya. Dan itulah yang dikerjakan Kristus, rekan-rekan. Saudara, ayat 7 sampai 9 menggambarkan satu lagi yang menarik, rekan-rekan. Ayat 7 sampai 9 di sana dikatakan soal bagaimana hamba yang menderita itu bukan hanya diturunkan sampai begitu rupa, tapi hamba yang diturunkan begitu rupa itu adalah hamba yang taat. Hamba yang taat. Ketika ia diturunkan begitu rupa, menderita sampai dibawa begitu rupa, rekan-rekan, ia tidak melawan. Ia bahkan tidak mengucapkan kata-kata apapun. Ia bahkan tidak berusaha untuk membela dirinya. Ia ikut. Menunjukkan satu ketaatan yang sempurna. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian katanya. Seperti induk domba yang diam di hadapan orang, yang turut aja di hadapan orang yang menggunting bulu dombanya. Saudara, pertanyaannya kenapa seperti itu? Saudara, ketaatan Kristus menggambarkan dua hal sebenarnya. Ketaatan Kristus yang sempurna itu menggambarkan dua hal. Menggambarkan kasihnya yang sempurna kepada Bapaknya. Dan kasihnya yang sempurna kepada engkau dan saya. Saudara, Timothy Keller berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang kepadanya Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku akan menimpakan seluruh murkaku ke atasmu. Kalau engkau mengasihi aku akan meremukkan engkau. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan kutinggalkan. Dan Kristus tetap melakukannya, rekan-rekan. Melakukan apa? Melakukan rencana keselamatan yang dikehendaki oleh Bapa itu dengan ketaatan sempurna. Karena apa? Karena ia mengasihi Bapaknya, rekan-rekan. Namun bukan hanya itu. Ketaatannya yang sempurna juga merupakan wujud kasihnya kepada engkau dan saya. Kasihnya kepada engkau dan saya tidak hanya ditunjukkan ketika ia bersedia memikul dosa kita lalu membawanya pergi sehingga kita menjadi orang yang diampuni. Tetapi kasihnya kepada kita ditunjukkan dengan kesempurnaannya dalam menaati Tuhan. Karena apa? Karena dengan kesempurnaannya menaati Tuhan, kesempurnaannya itu nantinya diperhitungkan kepada kita, rekan-rekan. Kita tidak akan pernah sempurna dalam menaati Tuhan, tapi Allah memperhitungkan kesempurnaan ketaatan Kristus kepada kita. Karena Kristus melakukannya, menggantikan kita, rekan-rekan. Rekan-rekan, itulah Injil. Itulah Injil. Kristus bukan hanya menanggung dosa kita supaya kita diampuni, tapi Kristus juga memberikan kebenarannya kepada kita supaya Allah melihat kita sebagai orang benar oleh karena Kristus, rekan-rekan. Saudara, Kristus taat sampai mati, sampai ia dikuburkan di antara penjahat. Namun itu bukan endingnya. Sampai di titik itu mulai terjadi pembalikan. Pembalikannya apa? Pembalikannya adalah dikatakan karena kematian itu. Kematian yang dikehendaki Allah. Peremukan yang dikehendaki Allah itu. Maka Kristus akan bangkit. Maka orang-orang yang salah akan dibenarkan. Maka ia akan mendapatkan kembali keturunannya, keturunan orang benar, orang-orang yang dihidupkan kembali. Lalu ia akan mendapatkan kemenangan, rampasan orang-orang. Rekan-rekan, itu yang digambarkan di sana. Apa yang menjadi keindahan salib Kristus? Keindahan salib Kristus adalah perjumpaan antara keadilan Allah dan kasih Allah. Keindahan salib Kristus adalah di situ tampak siapa Allah sebenarnya. Allah yang sempurna dalam kasih, Allah yang sempurna dalam keadilan dan kekudusan. Di situ tampak apa? Di situ tampak kesempurnaan kasih Allah yang mau membangunkan kita. Kesempurnaan kasih Allah yang menggantikan kita. Kesempurnaan kasih Allah yang memberikan kebenarannya bagi kita. Saudara, itu yang indah dari salib Kristus. Itu yang indah, yang mengubahkan dan membaharui.
Saudara, apa yang dapat kita renungkan di sana? Saudara, ada 4 hal sederhana yang saya pengen kita renungkan. Saudara, ketika kita melihat salib Kristus sebagai tempat Allah mengekspresikan siapa dirinya, maka saudara kita akan menemukan siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang sempurna dalam kebenaran dan kekudusan. Namun ia juga sempurna dalam kasih. Saudara, kalau Allah kita hanya sempurna dalam kekudusan, maka kita akan selalu mendapati ia terlalu kejam. Kalau kita hanya mendapati ia kasih, lalu mengkompromikan banyak hal, maka ia bukan Allah yang benar. Tapi rekan-rekan, di salib kita tampak betapa luar biasanya Allah kita yang tidak dimiliki dan tidak ditemukan dimanapun. Allah yang sepenuhnya kasih, namun Allah yang sepenuhnya benar. Allah yang sepenuhnya adil, Allah yang sepenuhnya kudus, Allah yang tidak mentolerir dosa, tapi Allah yang juga sepenuhnya kasih. Saudara, setiap kali engkau melihat salib, apakah engkau masih melihat Allah yang seperti ini? Jika engkau melihat Allah yang seperti ini, bukankah harusnya ada penyembahan, ada kekaguman yang terus-menerus disampaikan kepada Allah? Ya Allah yang benar, ya Allah yang pantas disembah, ya sempurna. Itu yang pertama, kan? Yang kedua, apa yang nampak dari salib Kristus ini? Yang nampak adalah betapa seriusnya dosa dan berapa mahalnya pembayaran untuk upah dari dosa dan keberdosaan itu, rekan-rekan. Allah tidak memandang dosa sebelah mata, rekan-rekan. Allah tidak berkata dosa, oh sederhana, saya tinggal mati aja. Enggak, rekan-rekan. Dosa itu amat sangat melawan Allah. Tuhan serius dengan itu. Seserius apa? Seserius seluruh kosakata yang Tuhan pakai untuk menggambarkan marahnya Tuhan terhadap dosa. Diremukkan, dipukul, dicampakkan, harus menanggung penyakit, menanggung celak, malu dan sebagainya, rekan-rekan. Betapa seriusnya Tuhan memandang dosa, rekan-rekan. Namun pada saat yang sama ada harga yang mahal yang Tuhan bayar untuk menyatakan kasih terhadap orang berdosa. Nyawanya sendiri. Ketaatannya yang sempurna, yang tidak enak itu, rekan-rekan. Ia lakukan untuk kita. Apa konsekuensinya? Rekan-rekan, kalau ada di antara kita yang merasa, engkau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau merasa begini, gak apa-apa, saya sanggup kok pikul hidup saya sendiri. Saya sanggup kok ngusahin hidup dan kebenaran saya dengan cara saya sendiri. Saya berkata, Tuhan bahkan tidak akan mentolerir satu pun kesalahanmu. Tuhan akan meremukkan even dosamu hanya satu. Dan kau tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan kebenaran itu sebelum Tuhan menimpakan kebenarannya atas kamu. Kalau engkau mau mengusahakannya sendiri, engkau tidak akan menemukannya. Namun kabar baiknya adalah 2000 tahun yang lalu, ada domba Allah yang berkata, timpakan ke atas saya seluruh dosamu itu. Dan saya mau menanggung murka Allah atasmu. Asal kamu percaya kepada saya dan kebenaran saya dalam menaati Tuhan akan saya berikan kepada engkau. Sesederhana itu. Saudara, papa saya adalah orang yang mengalami itu, rekan-rekan. Sepanjang hidupnya dia bukan orang yang ikut Tuhan. Hampir boleh disebut tidak beragama, rekan-rekan. Berkali-kali kami anak-anak mencoba untuk menginjili, mencoba untuk cari cara dia mendengar Injil. Setiap kali ada orang datang lalu ngomong, di rumah ada sembayangan, lalu ngomong, udah stop, berhenti dan sebagainya. Dia tidak pernah bisa terima, rekan-rekan. Tapi satu malam, ada seorang hamba Tuhan datang di tengah sakitnya dia. Hamba Tuhan itu dengan sederhana bertanya kepada dia begini, kalau malam ini Bapak mati, Bapak kemana? Bapak saya jawab begini, ya ke neraka, saya jahat kok. Ya ke neraka, hidup saya gak benar. Ya ke neraka, mau kemana lagi?
Tapi pendeta itu ngomong begini, kalau ada yang mau nanggung, kalau ada yang mau gantiin, lalu kalau ada yang mau memberikan status benarnya kepada Bapak, Bapak mau nggak? Maulah, tapi emang ada orang sebodoh itu. Dia bilang begitu. Emang ada orang yang mau kayak begitu? Mana ada? Saudara, hari itu papa saya dituntun untuk melihat Yesus di dalam Alkitab. Malam itu dia percaya kepada Tuhan. Saudaraku, Injil kadangkala memerlukan kerendahan hati dan pengakuan bagi kita untuk menerimanya, rekan-rekan. Kalau hari ini kita tidak bisa melihat keindahan salib Kristus, mungkin karena kita masih merasa diri kita baik-baik aja, rekan-rekan. Kalau hari ini kita tidak bisa melihat keindahan salib Kristus, mungkin karena kita ngerasa apa yang Kristus kerjakan kurang besar. Karena apa? Karena kita baik-baik saja. Rekan-rekan, mungkin engkau yang duduk di sini sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen dan engkau berkata, saya sudah terima kok, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Yes, kalau begitu engkau sekarang tahu engkau hidup di hadapan Allah yang maha benar, yang kudus. Engkau tahu engkau hidup di Allah yang bukan hanya maha benar tapi maha mengasihi engkau. Dan dia sudah membayar semuanya buat engkau. Pertanyaannya, apakah engkau hidup berpadanan dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi engkau? Apakah engkau mengusahakan hidup benar karena kasih kepada Tuhan yang sudah mengasihi engkau? Saudara tahu, jangan-jangan engkau dan saya sudah tahu ada Allah yang serius memandang dosa sampai ia harus mati membayar harganya, dan kita masih bermain-main dengan dosa yang untuknya Kristus telah membayar mahal. Saudara, adakah dosa-dosa tertentu yang engkau anggap remeh dan terus-menerus engkau ulangi, engkau anggap wajar dalam hidupmu? Apakah engkau menikmati membicarakan orang di belakang? Apakah engkau menikmati melihat kejatuhan orang? Saudara, apakah engkau menunjukkan hidup seorang anak Tuhan dalam keseharian? Apakah engkau bermain-main dengan kekudusan Tuhan di tengah bisnismu? Apakah engkau bermain-main dengan Tuhan dalam pergaulanmu, dalam relasimu, dalam keluargamu? Saudara, jika engkau dan saya tahu bahwa ada Allah yang kudus yang sudah membayar harga mahal untuk dosa kita dan pelanggaran kita, dan kita masih hidup bermain-main, saudara, saya kira kita tidak memahami apa yang terjadi di kayu salib. Yang ketiga, rekan-rekan, apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib adalah untuk membawa pembalikan, rekan-rekan. Memulihkan kembali shalom yang hilang. Memulihkan kembali relasi yang rusak dengan Allah yang berujung pada kematian, kesia-siaan, kebinasaan. Dan membawanya kepada relasi yang hidup, kepenuhan, kebermaknaan, rekan-rekan. Itu yang Kristus berikan melalui salibnya, melalui karyanya di atas kayu salib. Mungkin ada di antara saudara yang sampai hari ini masih berusaha mati-matian untuk mengerjakan dan mengusahakan shalom dengan caramu sendiri. Engkau ngerasa, oh hidup yang penuh, saya ngerti kok hidup yang penuh itu seperti apa. Hidup yang penuh, yang melimpah, ya punya banyak duit aja. Saya punya banyak duit, saya bahagia, saya penuh. Ya hidup yang penuh, yang melimpah itu ya terkenal lah, ya bisa jalan lah, bisa makan inilah, bisa makan itulah, ya berprestasi lah, diterima banyak orang lah. Itu, dikala itu hidup saya penuh. Rekan-rekan, saya mau berkata, kalau kita sedang mengusahakan shalom itu dengan cara kita sendiri, kitalah domba yang mencari jalan sendiri itu, rekan-rekan. Kita tidak akan pernah menemukan shalom itu di luar dari pemulihan yang dikerjakan oleh Kristus. Pencarian kita akan sia-sia. Pencarian kita akan berakhir terus-menerus dalam sebuah perbudakan yang kita akan merasa tidak cukup, rekan-rekan. Contohnya, saudara mau punya uang berapa banyak untuk bisa bahagia? 1 M bahagia? Bahagia?
Nggak ada yang mau punya 1M di sini? Oh, kurang bahagia maksudnya kalau 1M. Punya 1M bahagia? Saya kira bahagia. Kalau nggak bahagia bohong banget, betul kan ya? Punya 1M bahagia. Bahagianya hilang ketika apa rekan-rekan? Ketika kita tanya orang di samping kita gitu ya. Kamu punya berapa? Saya punya 2M begitu ya. Oh, kamu punya 2M, saya punya 1. Tadinya bahagia rekan-rekan. Begitu dengar orang punya 2, kita ngerasa apa? Kok jadinya kebahagiaan saya kurang ya? Saudara, saya mau berkata, beginilah cara kerja shalom palsu versi dunia ini rekan-rekan. Dan ada banyak orang mengejarnya. Kristus datang untuk berkata, saya mau berikan shalom yang penuh itu. Ketika kamu kembali dalam relasi dengan saya, dengan Bapa, dan kamu akan menemukan kamu udah cukup dikasihi, kamu udah cukup puas, kamu cukup bermakna, dan kamu hidup dengan aman di dalamnya. Saudara, itu yang Kristus tawarkan. Maukah engkau shalom yang seperti itu? Saudara, engkau yang berkata engkau sudah di dalam Tuhan, engkau sudah menikmati shalom itu. Benarkah engkau menikmati shalom itu? Benarkah engkau rasa bersama Tuhan cukup? Yang lain itu cuman ekstra, enggak juga enggak apa-apa. Punya Tuhan cukup. Saudara, 2 tahun terakhir ini saya kira kita diperhadapkan pada banyak hal. Dan kita dipaksa untuk berpikir, benarkah punya Tuhan itu cukup? Di tengah duka cita saya punya Tuhan. Saya masih bisa bercerita kepada Tuhan, mencucurkan air mata saya dan merasakan Tuhan ada di sana dan berkata, saya ngerti. Saya udah tanggung semuanya itu bagi kamu. Apakah itu cukup? Saudara, jangan sampai kita berkata bahwa saya sudah menikmati shalom itu, tapi sesungguhnya kita masih diam-diam mengais-ngais di luar sana. Mengais cari pengakuan orang, mengais cari penerimaan orang, mengais kebahagiaan dari hal-hal yang sesungguhnya akan memperbudak kita kembali. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir rekan-rekan. Kalau rekan-rekan memperhatikan, rekan-rekan akan menemukan bahwa solusi Tuhan ini adalah sebuah rencana yang ia sudah buat panjang rekan-rekan. Apa yang dibuatkan Yesaya di sini saja itu 700 tahun sampai kepada salib itu digenapi rekan-rekan. Mau ditarik ke belakang lagi itu sampai ke Adam dan Hawa. Allah sudah memikirkan solusinya rekan-rekan. Dan Allah mengeksekusinya sendiri rekan-rekan. Artinya apa? Ini kerinduan Allah yang tidak berubah. Agar ada pemulihan itu. Ada pembalikan itu. Ada jalan keluar bagi kesia-siaan kita itu rekan-rekan. Apa yang kita bisa kerjakan? Karena ini rencana Allah yang tidak berubah. Allah juga bertanya, maukah engkau dan saya terlibat di rencana yang tidak berubah ini? Allah bertanya, maukah engkau dan saya yang melihat, mengalami keindahan salib itu mulai bercerita, ini ada salib yang indah, salib Kristus, ada pembalikan di sana. Pertanyaannya adalah, apakah engkau dan saya mau untuk berbagian di dalamnya? Saudara, seringkali kita tidak mau berbagian karena apa? Karena kita sendiri tidak tahu di mana indahnya. Kita tidak mau berbagian karena apa? Karena kita tidak mengalami indahnya. Saudaraku, kalau hari ini engkau mengalami keindahan, pembalikan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, saya percaya engkau dan saya memberi diri terlibat di dalamnya. Pertanyaannya, maukah engkau? Sekarang mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tolong kami untuk kembali melihat betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan betapa dalamnya hikmat-Mu ya Tuhan. Engkau tidak sekedar menyatakan kasih-Mu yang sempurna. Engkau menyatakan kekudusan-Mu yang sempurna. Engkau tidak sekedar menyatakan bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau berkata, Engkau mau mengubah kami menjadi seperti apa yang Engkau mau. Tuhan, Engkau tidak sekedar
mengampuni kami, Engkau mengkreditkan kebenaran-Mu bagi kami. Tuhan, siapa kami? Siapa kami? Sehingga Engkau melakukan semuanya itu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk tertegun pada salib-Mu dan apa yang Engkau kerjakan. Dan terus-menerus menyelaraskan diri dengan Engkau dan salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.